Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik di bidang fonologi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang terlebih dahulu apa yang dinamakan fonologi. Fonologi adalah bidang kajian bahasa yang membicarakan struktur bunyi bahasa disebut dengan fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata fonologi, yaitu gabungan dari kata fon dan logi. Kata fon berarti bunyi bahasa, baik berupa bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Sedangkan kata logi berarti ilmu pengetahuan, metode atau pikiran. Dalam ilmu bahasa yang dimaksud fonologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa umum linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, baik bahasa masyarakat yang sudah maju atau modern maupun bunyi-bunyi bahasa masyarakat yang masih bersahaja atau primitif dalam segala aspek. Kesimpulannya, yang dinamakan fonologi adalah kajian suatu ilmu untuk mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, seperti itu. Terus selanjutnya, sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang masyarakat linguistik di Paris pada tanggal 24 Mei 1873, Durkheim Desgenety mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi, yaitu sebagai berikut. Yaitu di sini dibagi menjadi tiga aliran. Yang pertama yaitu aliran Kazan. Aliran Kazan dipelopori oleh tokoh Nicolas Krasicki. Aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak berbagi yang tidak sama dengan antropologis yang merupakan kekhasan tiap individual. Dan tokoh ini tadi menyebutkan bahwa bunyi-bunyi yang secara fonetik berlainan disebut alternatif yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi, meskipun dilafalkan berbeda bunyi tersebut berasal dari suatu kata bentuk yang sama. Yang kedua yaitu aliran Praha. Aliran ini kelahirannya ditandai dengan proporsional 22 yang diajukan oleh R. Jacobson dan dua tokoh lainnya pada Kongres Internasional 1
pada April 1928. Pada 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan makna kata. Jadi, konsep fonem merupakan sejumlah ciri pembeda. Yang ketiga yaitu aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir, seorang analog dan linguistik yang terutama meneliti bahasa-bahasa India Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Sapir diteruskan oleh Leonard Bloomfield yang karyanya menjadikan dirinya sebagai bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Poin selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diperoleh dari kesalahan yang mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh karena perbedaan penangkapan makna. Jadi di sini kesalahan berbahasa itu ada dua macam. Bisa dikatakan karena dia salah menangkap bahasa tersebut, ataupun dia salah mengucapkan kata-kata tersebut. Dan di sini kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu vokal dan yang kedua adalah konsonan. Pada bagian vokal, kesalahan pengucapan pada vokal biasanya terdapat pada perbedaan cara mengucapkan oleh penutur bahasa antar daerah, logat atau dialek yang sudah menjadi kebiasaan dengan ciri khasnya masing-masing, baik dari tekanan, intonasi, serta panjang pendeknya bunyi yang membangun akses yang berbeda-beda. Yang kedua, pada konsonan. Kesalahan pengucapan pada konsonan sesuai dengan aslinya. Konsonan adalah bahasa Indonesia dapat dikatalogikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama yaitu keadaan pita suara. Karakteristik ini dari konsonan adalah diucapkan dengan saluran bahasa yang lebih konstriksi. Ada konsonan yang diucapkan dengan satuan suara yang ditutup secara sesaat. Yang lainnya diucapkan dengan penutupan saluran suara pada titik tertentu. Yang kedua, pembagiannya daripada konsonan yaitu daerah artikulasi. Artikulasi atau pembentukan vokal di mana udara yang berasal dari bernafasan melalui pita suara dan kaviti yang ada dibentuk menjadi suara yang dipakai untuk berbicara, dibantu oleh organ-organ bicara seperti bibir, lidah, gigi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu cara artikulasi. Kesulitan pada artikulasi atau pengucapan biasanya dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu penggantian. Misalnya rumah menjadi lumah,
Yang kedua yaitu penglihatan, misalnya sapu menjadi apik. Distorsional atau pengucapan untuk konsonan terdistorsi, yakni tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu penambahan. Pada kasus ini, seseorang yang mengalami kesulitan artikulasi sehingga dikatakan melakukan kesalahan dalam berbahasa biasanya diberi sebutan cacat. Poin selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik di bidang fonologi. Kesalahan tatanan linguistik di bidang fonologi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kesalahan pelafalan, yang kedua kesalahan penglihatan, yang ketiga kesalahan pembalikan, dan yang terakhir yaitu kesalahan penyisipan ataupun tambahan. Yang pertama kesalahan pelafalan, yaitu kesalahan dalam mengucapkan bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Hal itu dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Kedua, kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan adalah ketidaktepatan pembaca dalam membaca suatu kata ataupun kalimat karena hilangnya atau tidak terbacanya suatu huruf ataupun suku kata. Hal ini ditandai dengan ketidakterbacaannya suatu butir yang seharusnya ada. Dan yang ketiga yaitu kesalahan pembalikan. Kesalahan pembalikan dalam kegiatan membaca berarti menggunakan sifat membaca dari kanan ke kiri ataupun tertukarnya suatu huruf dengan huruf 17 sebelum atau sesudahnya. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan membaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Yang terakhir yaitu kesalahan penyisipan ataupun tambahan. Kesalahan penyisipan atau penambahan yang dimaksud adalah penambahan suku kata yang dilakukan oleh seorang bidang kekurang telitian, kekurang cermatan, ketidakmampuan, dan kekurang pahaman membaca dalam memahami makna kata dalam kalimat ketika bercerita. Poin yang selanjutnya yaitu contoh dari kesalahan berbahasa di bidang fonologi bahasa Arab. Fonologi dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan makharijul huruf. Makharij adalah bentuk jamak dari makhraj yang berarti tempat keluar. Makharijul huruf hijaiyah terdapat pada 17 tempat yang terbagi dalam 5 kelompok maudhu, yaitu maudhi jauf, maudhi hal, maudhi lisan, maudhi syafatain, maudhi khayshum. Maudhi jauz tempatnya makhraj yang terletak di rongga mulut. Kedua, maudhi hal yang terletak di rekungan. Mengandung 3 makhraj yang dinamakan dengan aksal halq, artinya pangkal rekungan, wasal halq, artinya pertengahan rekungan, adnal halq, atau ujung rekungan.
Yang ketiga, maudhi' lisan. Tempatnya yaitu terletak di lisan. Mengandung 10 makhraj yang dinamakan dengan pangkal lidah dengan langit-langit, di muka pangkal lidah dengan langit-langit sedikit, setengah lidah dengan langit-langit, tepi lidah dengan gerakan kiri atau kanan, kepala lidah, di muka kepala lidah sedikit, selanjutnya di dekat makhraj, ujung lidah dengan urat gigi yang di atas, ujung lidah dengan 8 urat gigi yang di atas, dan ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Itu tempat-tempat 10 makharijul huruf yang dinamakan maudhu'i lisan. Terus maudhu'i syafatain, yaitu dinamakan dan terletak di 2 bibir. Dan yang terakhir yaitu maudhu' syaisyum, tempatnya di pangkal hidung. Contoh kesalahan berbahasa di bidang fonologi bahasa Indonesia. Contoh kata pada telur, kata telur pada martabak telur. Yang kedua yaitu kata emas pada toko emas, dan kata cincau pada es cincau. Jadi di sini kesalahannya yaitu ketika pelafalan dengan tulisan yang telah ditulisnya. Mungkin cukup itu saja dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan tentang penjelasan tentang kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik di bidang fonologi, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.